Untuk masa transisi, dan yang kedua adalah tepat tilah janji. Ini sebetulnya perjalanan panjang saya dengan KPU, karena sejak tahun 1999 sudah membuat karya iklan layanan masyarakat seperti Ingak-Ingak dan sebagainya. Dan hari ini saya juga memuji juga salut pada KPU, karena bagi seorang pencipta film yang melakukan penciptaan film, yang lebih penting adalah kita punya tujuan yang bersama, yaitu tujuannya untuk civic education, yaitu pendidikan warga negara, sehingga nanti film ini akan diputar di berbagai wilayah di Indonesia dengan gratis. Karena menurut saya apa yang disebut perkembangan politik yang dinamikanya luar biasa ini harus disertai dengan pendidikan warga negara, dan itu merupakan suatu langkah yang sangat luar biasa dan harus dipuji. Dan yang kedua adalah bahwa dalam penciptaan ini KPU telah memberi ruang kebebasan yang luar biasa juga dari kita dan dari saya dan dari penulis skenario dan tim untuk melakukan model-model pendidikan warga negara. Di dalamnya ada apa yang disebut dengan untuk meletakkan tujuan dari pilkada ataupun pemilu itu juga. Dan yang kedua adalah memberikan apa yang disebut dengan sikap kritis terhadap situasi dan kondisi politik sekarang, tapi sekaligus memberikan rasa kebersamaan kita untuk menanggapi berbagai aspek di dalam persoalan-persoalan politik dan apa yang disebut dengan upaya untuk mencari pemimpin yang kita inginkan bersama. Jadi tepuk tangan atas ruang kritis dan ruang pendidikan politik yang memang seharusnya menjadi bagian yang terbesar dari kerja kita bersama. Pimpinan KPU Republik Indonesia, Mas Agus Melas, silakan berdiri Mas, ini yang membidangi kegiatan ini. Ya, man behind lah. Kemudian Mbak Betty Epsilon Idrus, ini komisioner paling cantik di KPU, nggak ada lawan. Kemudian Mas Yulianto Sudrajat, Divisi Perencanaan yang merencanakan adanya kegiatan ini, dan Pak Sekjen yang teken semuanya. Kalau nggak diteken nggak jadi ini filmnya. Para senior komisioner KPU yang lebih awal dari kita yang hadir, terima kasih atas kehadirannya Mas Ilham, Mbak Endang, dan juga Mbak Sri Lastri, dan juga para pimpinan Komisi 2, Pak Wamen. Terima kasih sudah hadir bersama di kegiatan kita kali ini. Para hadirin sekalian yang saya hormati, para pendukung film ini, Mas Garin, ini dosen saya. Jadi kalau dosennya begini, mahasiswa begini, ya masuk akal lah ya. Bener-bener dosen saya ini, bukan bohongan ini. Saat saya kuliah, beliau yang ngajari, dan salah satu materi yang diajarkan waktu itu ya Ingat-Ingat itu. Jadi beliau ini dosen saya, benar-benar dosen saya. Tapi beliau lupa kalau punya mahasiswa seperti saya. Gitu. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak Ibu sekalian, seluruh Ketua KPU Provinsi Indonesia dan juga anggota KPU Divisi Sosdikli Parmas yang saya banggakan. Senang, puji syukur kita aturkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan meluncurkan film Tepatilah Janji. Jadi satu ketika kami bertiga berempat itu dalam satu pesawat ketemu Mas Janji Upaya. Langsung saya tanya, mana Bu Pertiwi? Ini bukan dalam film Mas. Ngawur aja ditanya Bu Pertiwi dalam perjalanan waktu itu. Jadi artinya betapa film ini sangat melekat ke banyak pihak, dan kami meyakini inilah cara KPU, di antara salah satu cara KPU mensosialisasikan pemilu, mensosialisasikan pilkada, dan pada saat yang sama ini cara kita melakukan pendidikan pemilih. KPU ingin pemilu pilkada kita ke depan ini diselenggarakan dengan cara yang gembira, dengan cara yang riang, dengan cara yang tidak menakutkan. Jadi media film, media-media menggembirakan itu kita jadikan sebagai sarana sumber atau media informasi kita, sehingga semua pihak akan senang untuk kemudian menyukseskan pemilu, datang ke TPS, dan pada saat nanti kita akan
menyelenggarakan pilkada 27 November 2024. Benar, pemilunya belum selesai semua sebenarnya, tapi kita sudah harus bersiap dengan pilkada. Kami tentu dari KPU minta support dukungan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian pada satu sisi, dan yang lebih penting atas nama KPU Republik Indonesia kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mas Garin, para pendukung, para pemain film, para jajaran, penulis cerita, dan semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan yang sudah bersusah payah membuat film ini sehingga film ini nantinya akan menjadi media sosialisasi, media pendidikan pemilih yang kami yakini sangat efektif untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024. Dan sebenarnya ini adalah pesan untuk kita semua, kalau punya janji ya harus ditepati, tidak hanya kepada calon gubernur, bupati, wali kota yang nanti terpilih, tetapi saya juga harus menepati janji untuk tidak lama-lama memberi sambutan. Terima kasih. Ya, kami mohon untuk seluruhnya bisa menempati posisi-posisi yang telah kami siapkan, karena kita akan melakukan sesi foto bersama, dan nanti kita akan lakukan 2 kali sesi foto, yaitu di atas stage, dan juga nanti Bapak Ibu pimpinan dan juga para cast and crew akan ke bawah. Kita akan sesi foto bersama dengan seluruh audiens. Baik, saya minta tepuk tangannya sekali lagi. Inilah jajaran pemain film Tepatilah Janji. Teman-teman media nanti mohon bersiap. Baik, semuanya sudah siap. Mohon izin Bapak dan Ibu, semuanya kita fokus kamera, kita pose formal dulu. Oh, mohon izin, terdapat info dari teman-teman dokumentasi, sedikit geser ke kanan. Oke, ke kanan ya. Mohon izin Bapak dan Ibu. 2-3 langkah dulu ke kanan. Oke, aman ya yang di tengah. Oke, kita pandangan matanya ke tengah dulu ya, ke tengah depan. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita fokus kamera, kita hitung. Ya. Oke, sudah siap? Oke, dikompakkan dulu ya. Oke, waktu diskusi sudah selesai, kita akan langsung mulai. Baik, 3, 2, 1. Terima kasih, kita Ya. bergeser. Baik, ke mohon bawah. izin Bapak Ibu pimpinan bersama seluruh audiens. Dan saya mohon kerjasama Bapak Ibu tamu undangan untuk mengeluarkan gadgetnya ya. Banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satu yang saya lupa untuk menyampaikan adalah betapa kita harus saling mengingatkan. Di adegan film tadi kita diajari untuk orang kalau udah berjanji kadang-kadang lupa, itu perlu diingatkan, mengingatkan yang satu dengan yang lain, dan akhirnya janji yang tadi sempat terlupakan itu tertunaikan di akhirnya. Nah, hal-hal baik ini kadang-kadang lupa di keseharian kita. Nah, ini yang penting kita saling mengingatkan dengan cara yang baik. Adegan-adegan tadi secara natural akan menjadi pengingat buat kita semua bahwa pemilu ini sebenarnya transformasi hal baik juga. Politik pemilu bukan kehidupan yang susah dan juga katakanlah serius banget. Ini bisa diajarkan, bukan diajarkan, diaplikasikan atau ditularkan di masyarakat dengan cara film. Saya meyakini dan saya diajari oleh Mas Garin dulu untuk membuat film dan seterusnya itu jangankan dialek dan seterusnya, huruf-hurufnya aja harus dipilih di tempat yang memang biasanya huruf itu apa yang dipakai, harus disurvei dan seterusnya. Nah, karakter-karakter yang kuat ini mengingatkan kita. Tadi disampaikan ada yang kehidupan natural di desa, kehidupan sehari-hari yang tidak jauh dari kehidupan kita. Itulah sejatinya nilai-nilai yang mau ditransformasikan dari film ini. Itulah sejatinya yang ingin juga kita transformasikan dari proses politik pilkada pemilu ini, bahwa pergantian kepemimpinan, pergantian orang-orang yang menjadi wakil kita itu sejatinya adalah juga melanjutkan kebaikan-kebaikan, melanjutkan dan meneruskan janji-janji yang bisa jadi lupa, kita ingatkan lewat hal-hal yang sederhana, tapi itu sebenarnya itu juga mengingatkan kita semua bahwa
janji harus ditepati, janji harus dijalankan, kalau lupa diingatkan. Dan film ini saya kira sudah menyampaikan pesan dengan sangat tepat. Terima kasih semua kru dan semua pihak yang sudah menyukseskan film ini. Terima kasih. Pilkada, politik, pemilu itu momen aja. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat sepanjang sejak yang kejar janji termasuk yang sekarang, pada dasarnya orang Indonesia suka dengan percintaannya gitu. Itu pokoknya itu menarik gitu. Apalagi tadi benar juga kalau di usia 40 bagaimana kan menarik. Tapi yang jelas ini pengalaman di kejar janji. Selain di Indonesia, baik di pondok pesantren ataupun di kampus-kampus, sempat ini keliling di sekitar 18 negara. PPLN itu banyak yang menitikkan air mata. Mereka sangat milik Indonesia, terutama di negara-negara Eropa Barat ya, yang sebenarnya diasporanya itu sudah hampir semi kayak warga negara sana. Jadi ketemu itu dengan situasi di desa, di kampung gitu, tapi ketemu juga lihat Ibu Jamil gitu kan, ini itu, jadi memorinya luar biasa. Jadi apresiasinya dan itu rata-rata, bahkan saya ingat itu di Serbia itu sudah bawa anak, bawa cucu segala macam semua nonton. Jadi studio segini itu full, itu luar biasa kalau itu. Dan ini kejar janji. Cuman PR kita sekarang untuk yang tepatilah janji kan kami nggak ada lagi momentum ke sana tuh. Nah itu agak bedanya. September kita akan undang rencana yang PPLN dari 128 perwakilan ya. Tapi nonton barengnya di sini. Nah, tapi kalau di sana itu semua warga Indonesia bisa punya akses nonton gitu. Itu bedanya. Itu sih, itu PR kita tuh untuk penyebar luasannya. Tapi saya setuju yang disampaikan tadi, film ini untuk segala usia bisa masuk. Film ini tidak hanya orang yang nonton di sequel pertama. Untuk langsung sequel kedua saja bisa masih nyambung. Itu yang menarik tadi. Terima kasih Mas Garin dan tim. Dibilang saya ngajar, saya sampai tanya tadi, Mas, saya waktu itu ngajar di mana ya? Karena saya ngajar, lalu dia bilang di politik ya, di UI, Kompol, manajemen komunikasi ya judulnya. Dan ternyata sekarang udah murid yang sudah jadi guru saya, karena manajemen komunikasi sudah jadi karyanya gitu loh. Padahal dulu masih diterangkan gitu. Tapi sekali lagi benar kata teman-teman bahwa judul ini ya, Tepatilah Janji itu sederhana banget, tapi sebetulnya mengandung banyak pesan. Dan bahkan tadi juga dikatakan banyak pesan-pesan sederhana yang seperti kritik dari masyarakat, itu seharusnya kita dengar. Itu kayak air yang mengalir ke sawah dan sebagainya. Lalu koalisi pada rakyat jarang banget juga diomongkan, misalkan kayak gitu-gitu. Jadi memang film ini memang apa yang menjadi tradisi dalam kultur budaya kita ya, kayak lenong, ludruk gitu ya. Penuh canda, tapi juga memberikan pendidikan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada KPU dan seluruh ensemble pemain ya, yang dalam waktu shot terakhir itu sangat sulit shotnya, karena itu betul-betul antara bermain improvisasi, karakter, saling isi antara pemain, tapi juga merasakan emosi antara pemain dan penonton pada momen-momen romantis desa itu, ya kan? Jadi tepuk tangan untuk semua yang ada di sini. Ini terima kasih juga atas apresiasi pada karya ini. Terima kasih semuanya. Semuanya dari yang pertama sama sekarang selalu menarik. Dan kalau ditanya, kok mau ikutan lagi? Kenapa sih enggak? Gitu, karena emang Desa Brayut sih ditunggu sama kita. Selalu ditunggu-tunggu. Kangen loh, tadi gue kangen juga sama Brayut nih kayaknya. Gitu. Ini udah kode untuk itu ya, yang ketiga kayaknya. Awal janji atau Kan merayakan semua janji. harus dikawal, mau mengawal atau mau merayakan kan kita harus sama-sama. Betul begitu bapak-bapak? Gitu sih. Soalnya yang kedua ini lumayan agak berat ya, soalnya kan banyak karakter, banyak scene. banyak scene dan banyak ada sekarang punya istri gitu kan, udah gitu ada yang udah lulus kuliah dan makin kritis, terus ada lawan di sana, lawan politik udah gitu dan sudah menjabat. Jadi Mas Garin selalu mengingatkan kayak aktingnya coba sekarang kan sudah berkeluarga, sudah punya jabatan, gimana cara ngomong pejabat seperti apa kayak begitu, dan lumayan susah ya. Jadi nggak kayak kejar janji yang pertama kan Adam yang cuma mau jadi kadis nggak tahu apa-apa, meledak karakternya ngomong. Kalau sekarang jadi lebih kalem, harus lebih kalem gitu ya Mas ya.
Susah. Bergabung di keluarga Ibu Pertiwi atau bergabung di keluarga Semua dong. semuanya ya? Iya. Sangat diterima oleh keluarganya Mas Adam, itu adalah kebanggaan tersendiri untuk menantu dari Ibu Pertiwi ya Bu ya. Dan punya ibu mertua yang sangat mendukung, sangat bisa dijadikan teman juga, tempat curhat, tempat segala-galanya, itu pasti berkah. Jadinya bergabung di keluarga Ibu Pertiwi pasti Tari seneng banget. Kalau bergabung bersama Mas Garin sudah pasti juga alhamdulillah ya, udah kenal lama sama Mas Garin, beberapa kali ngobrol dan akhirnya bisa kerja sama bareng di proyek yang menyenangkan ini gitu, pasti senang juga. Oke, banyak keseruannya ya. Banyak seruannya, orang-orangnya juga di balik layar tuh kompak banget. Ini baru pertama kali aja ketemu udah malu-maluin. Jadi kayak oh oke. Jadi orangnya gini ya, pemainnya gini ya gitu. Padahal belum pernah ketemu sebelumnya pas awal. Pengalaman ya di sini ya. Ternyata di sini karakter saya kan mewakili mungkin ajudan-ajudan atau asisten yang harus selalu bisa kerja under pressure gitu. Ternyata lumayan menarik karakternya, tapi dengan arahan Mas Garin, alhamdulillah ternyata bisa gitu. Dan apa ya, maksudnya aku happy banget lah pasti pertama kali diajakin main di film ini bersama Mas Garin juga, terus ketemu teman-teman yang aku baru pertama kali juga gitu loh ketemu, tapi semuanya tuh open gitu kan. Terus apa ya, ternyata saat aku mulai bekerja itu yang paling challenging dan tapi menyenangkan juga ketika kita harus bisa improvisasi di lokasi gitu loh. Apapun itu sangat pembelajaran yang akan saya ingat selama-lamanya. Kalau siapakah itu? Ada yang tahu? Tapi nggak apa-apa, itu untuk meningkatkan apa ya namanya, skill adaptasi ya, dan kesadaran sebagai pemain gitu. Jadi pelajarannya banyak banget, tapi juga sangat menyenangkan di dalam prosesnya. Itu sih. Kalau aku sama sih, sama kayak Givina, yang bikin deg-degan itu kalau Mas Garin itu udah tiba-tiba datang ke set gitu kan, atau ke base camp, kita lagi santai tiba-tiba dari jauhan itu Mas Garin, wah ini orang datang ini ngapain ini, udah curiga aja kita, ternyata bener ingin menambahkan sesuatu yang akhirnya kita harus cepat dan sigap untuk bagaimana mengeksekusi adegan tersebut ya. Makanya ya pokoknya keren lah Mas Garin. Walaupun sambil deg-degan juga. Gitu sih kalau aku. Pengalaman syuting film Tepatilah Janji ini yang pertama adalah belum pernah bertemu dengan tim ini sebelumnya. Dan karena saling terbuka satu sama lain, magic itu tadi dari Mas Garin Nugroho yang setiap waktu pasti memberikan hal baru gitu. Di luar naskah yang sudah tertera, nah itu memang sungguh luar biasa gitu. Nah juga kemudian secara karakter jauh dari saya. Ini secara karakter harus bully asisten itu sebenarnya sedang bercermin gitu. Apakah saya begitu sebetulnya? Taunya jelas prosesnya menyenangkan dan ini sangat sebuah kebahagiaan ya bisa bertemu dengan tim yang ini juga Mas Garin Nugroho saja karena baru pertama kali bertemu. Bisa dilanjutkan. Perbedaan tuh enggak, karena yang di pertama itu kan sudah apa sama karakternya Bapak Pak Karso nih kalau. Jadi yang kedua ini, wah sudah siap, deg-degannya tuh udah dicicil dari baca naskah sebelumnya, dari reading itu udah dicicil. Dan Mas Garin ini titis orangnya tuh, nah jatuh. Titis itu apa ya, paham dan ngerti, oh ini pemainku ini bisa dijak lari, oh ini bisa dijak improve. Jadi tuh kita terlihat cerdas banget ya. Iya, terlihat cerdas. Keren gak sih? Iya. Terima kasih Mas Garin, bapak-bapak dari KPU, Mbak Rina, saya senang sekali dan untuk kedepannya saya berjanji akan membuat konten yang lebih aktif produktif lagi di film yang ketiga ini Pak, berjanji saya. Ya, hidup janji ya. Memang bener banget ya, semuanya kayaknya setuju kalau Mas Garin itu hobi banget ngasih surprise gitu kan ya. Dan menyenangkannya adalah kalau saya sendiri setiap berproses dengan Mas Garin, setiap proses itu seperti naik kelas.
Karena selalu ada kejutan-kejutan baru dan tantangan-tantangan baru. Kalau yang sebelumnya di film yang Kejarlah Janji itu kan dari 4 lagu jadi 7 lagu gitu kan ya, untuk Trio Timus. Sekarang dari 2 lagu jadi 8 lagu. Satu album ya, berarti ya, satu album ya. Curiganya honor sama. Waduh. Nah, jadi tolong ke depan kalau ada merayakan janji disper ya honornya ya. Pasti ada nambah lagi soalnya Mbak gitu ya. Betul banget begitu. Tapi ya terima kasih sekali lagi karena masih mau melibatkan kami Trio Timus yang ya bisanya ini. Begitu, semoga kedepannya masih dilibatkan lagi. Oke, Mbak Iren biar lengkap Trio Timusnya. Pocong. Saya sudah mulus, ya dari awal film mulai saya sudah ngumpet karena saya takut. Ya, sebenarnya idem dengan teman-teman dari Trio Timus, cuma permasalahannya di sini adalah saya orang yang paling susah menghafal. Jadi kalau untuk ngomong tuh saya selalu salah. Jadi saya itu porsi untuk ngomong tuh agak sedikit toh, tapi nyanyinya oke deh, nggak apa-apa deh kalau nyanyi gitu. Jadi nanti tetap dimasukkan ya di Trio Timus ya. Ya pokoknya itu aja gitu, ngatur nuwun. Jangan banyak-banyak. Mati. Oke. Kenapa tadi mic-nya mati? Karena masa jabatan saya sudah habis. Jadi sudah tidak bersuara saya di sini. Pertanyaannya apa ya? Nggak ada ya? Cerita. Oh, saya jujur kalau untuk di film ini dan film sebelumnya, pertama-tama saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada KPK. Ini adalah KPU Pak. Waduh, KPU Pak. Itu beda lagi Pak. Emang sih ada. Bahaya ini, kita tahun depan nggak lanjut ini kalau gitu. Ini emang tanda-tanda emang udah retire ini Pak Janji. Jangan. Oh iya, perlu dicoba. Jadi maksud saya gini, saya suka banget dengan cara KPU berkomunikasi. Karena buat saya setiap masa itu ada eranya, setiap era ada masanya, dan sekarang eranya sudah mau berubah. Kita bisa mengkomunikasikan harus biasanya dulu mungkin bentuknya brosur atau mungkin iklan layanan yang terlalu baku, tapi sekarang kita suguhkan dalam sebuah bentuk film. Ya semoga dari film ini bisa menjadi sebuah tontonan dan juga tuntunan buat teman-teman nanti untuk Pilkada serentak 2024. Oke. Jadi suka banget dengan konsep seperti ini dan semoga mau KPU, mau KPK, mau siapa aja, mudah-mudahan bisa mengikuti cara seperti ini. Karena mudah-mudahan dengan cara seperti ini, jangankan yang tua, Gen Z pun bisa ikutan untuk menikmati. Luar biasa. Aman ya? Aman lanjut kayak gini, lanjut ya. Alhamdulillah. Siap Pak, siap. Satu deh. Sekali lagi mungkin agak menunduk matanya, ini ada teman-teman media yang di bawah. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi posenya berbeda, mungkin boleh pose bebas lah ya, biar nggak tegang-tegang banget. Oke, boleh mengarahkan pandangan ke depan dulu, ditahan. 3, 2, 1. Agak diarahkan sebelah kiri, ternyata di sini banyak ada teman-teman media juga. Boleh pandangannya diarahkan. 3, 2, 1. Sebelah sini dong, sebelah sini. Terima kasih teman-teman media, terima kasih. Film Tepatilah Janji. Untuk rilis nanti akan dikirimkan juga melalui email yang sudah diregistrasi di awal @kpu_ri. Dan jangan lupa